kan pemerintah juga sudah melakukan berbagai langkah begitu ya untuk bisa mencapai beberapa indikator tersebut. Tapi kenapa tadi Anda katakan ternyata belum signifikan dok kemajuannya? Ya, sebuah sistem kesehatan yang baik itu kan dipengaruhi oleh satu adalah sistem pelayanannya. Dari mulai promotif, preventif, kuratif, sampai rehabilitatif, ditunjang oleh SDM. SDM itu dokter dan tenaga kesehatan lain, sama vaskes, rumah sakit, serta logistik. Logistik itu obat dan alkes. Itu sangat dipengaruhi oleh itu. Nah, kalau sistem pelayanannya tadi baik, maka akan mempengaruhi tadi indikator. Yang kedua adalah pembiayaan. Jadi kalau sesuai dengan WHO paling tidak minimal 15% dari APBN. Kita kan baru sekitar 5% ya. Masih jauh ya dok? Masih jauh. Dulu di Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 kalau salah, sebelum Undang-Undang Kesehatan yang sekarang, itu ditetapkan bahwa minimal anggaran kesehatan 5%. Terus untuk minimal anggaran kesehatan di APBD, tadi kan nasional, itu minimal 10%. Nah, dengan adanya Undang-Undang Kesehatan baru, itu dihilangkan semua. Jadi boleh ngasih 2%, boleh ngasih 1%, boleh ngasih 15% juga boleh, gitu loh. Tapi akhirnya tidak ada mandatory spending, tidak ada kewajiban seperti anggaran pendidikan kan ada patok minimal 20%, kan itu. Nah, sekarang kesehatan nggak ada. Nah, ini ID juga menyayangkan. Berarti dipertanyakan ya dok, prioritas untuk sektor kesehatan nasional seperti apa? Betul, tapi kan itu undang-undang sudah berlaku dan ID lagi melakukan judicial review untuk masyarakat. Itu yang kami sesalkan, kenapa justru tidak malah ditingkatkan anggaran kesehatan, justru malah dihilangkan. Gitu kan. Tentunya sangat memprihatinkan ya dok ya, apalagi kita tahu bahwa semenjak pandemi COVID-19 cukup banyak varian-varian COVID yang bermunculan, kemudian penyakit-penyakit lain juga, dan kita tahu ada juga tantangan perubahan iklim. Bagaimana Anda melihat kondisi ini dok? Ya itu harus diperbaiki. Sistem kesehatannya diperbaiki, promotif, preventif ada di puskesmas. Puskesmas kembalikan pada fungsi program kesehatan masyarakat. Petugas puskesmas akan baik kalau dia keliling. Posyandu-posyandu itu harus hidup lagi, gitu loh. Memang efeknya itu bisa 5 atau 10 tahun yang akan datang baru terasa. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, itu akan mempengaruhi tadi indikator kesehatan. Kalau puskesmas sekarang terjun ke kuratif itu ngobati, hanya ngobati gitu loh. Dokternya, tenaga kesehatan asik di puskesmas, tidak keliling di posyandu-posyandu. Siapa yang menjaga kesehatan masyarakat? Dan akhirnya angka kesakitan akan meningkat. Angka kesakitan meningkat, kemudian rujukan ke rumah sakit meningkat. BPJS akhirnya pembiayaan juga akan meningkat. Dan pada akhirnya indikatornya tadi, angka kematian ibu masih tinggi, angka kematian bayi masih tinggi, stunting, semualah. TB itu masih tinggi akibat sistem pelayanan kesehatan yang belum baik. Harusnya paksa saja puskesmas promotif preventif. Kemudian dia harus bertanggung jawab terhadap seluruh posyandu harus hidup, tidak boleh nonaktif. KPI-nya dokter puskesmas dan tenaga kesehatan ya harus keliling kampung-kampung gitu loh. Kayak misalnya di Jakarta ini, Jakarta. Harusnya dengan banyak rumah sakit, banyak klinik, banyak praktik dokter, harusnya puskesmas tiap hari itu keliling ke kampung-kampung. Harusnya begitu. Tapi kan faktanya mereka asik mengobati di puskesmas. Oke, berarti ada gap, ada yang missing promotif dan juga preventif tadi dok. Pencegahan sama edukasi, gitu loh. Misalnya sekarang nih, ada flu Singapura misalnya. Puskesmas harus sudah menginfokan dulu nih pencegahannya ini pakai masker ini. Sekarang kan nggak ada. Nah, setelah preventif jalan, itu akan mengurangi angka rujukan ke rumah sakit. Nah, rumah sakit juga sama. Nanti kalau sampai rumah sakit, pembiayaannya oleh BPJS. Nah, kemudian rumah sakit juga akan didukung oleh SDM kesehatan sama logistik. Nah, sekarang celakanya obat dan alkes kita terkena pajak. Jadinya juga timpang juga. Jadi ini satu deretan antara promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif,
kemudian logistiknya tidak diselesaikan, maka akan sulit. Tapi untuk menyelesaikan A sampai Z ini butuh biaya. Nah, pembiayaan ini yang harus ditingkatkan. Mana ada menyelesaikan ini tanpa pembiayaan yang baik? Ya, ID sih memberikan masukan paling tidak 10% lah. Walaupun tidak harus sama WHO 15%, paling nggak 10%. Itu akan selesai semua. Oke. Gitu. Tapi untuk yang langkah promotif, preventif, sebetulnya basic orang Indonesia, Dok, rata-rata yang harus diperiksa ini apa saja sih, Dok? Iya, kan dulu masih ingat ya zaman tanpa membandingkan kepemimpinan zaman Presiden Soeharto itu kan Posyandu hidup semua. Itu sebagai pusat-pusat tempat kumpulnya masyarakat, ditimbang, gizi, dan lain-lain. Dan itu kan sekarang jadi tidak optimal seperti dulu. Kalau itu diaktifkan, puskesmas pembantu diaktifkan, terus puskesmas kembali kepada program itu aja. Kuratif boleh, tapi bukan yang utama. Yang utamanya adalah tadi, itu insya Allah dalam waktu 5-10 tahun ke depan, angka kesakitan masyarakat akan turun. Misalnya nih, hujan. Kan masyarakat nggak tahu habis ini ada DBD atau enggak. Yang tahu orang puskesmas, dia harus keliling. Kasih edukasi. Kasih edukasi, cari mana ini ada air yang menggenang dan lain-lain. Sekarang siapa? Gitu loh. Nah, yaitu kita harus kembali pada pelayanan kesehatan yang baik. Dan itu kan motornya ya ada di Kementerian Kesehatan.